Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan terdapat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-27, yaitu ibadah yang murni di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi anak-anak yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga dirinya supaya tidak dicemarkan oleh dunia ini. Nah, kebenaran firman Tuhan ini sangat penting untuk kita pegang dalam kehidupan ini. Terkadang kita berpikir bahwa ibadah itu memang di satu sisi itu berbicara soal liturgi, tugas-tugas kita di gereja. Saya sebagai pendeta, saya menyampaikan firman Allah. Kemudian sebagai juga singer, worship leader, pemain musik yang menangani setiap bidang pelayanan yang ada di gereja, dan itu kita katakan itu sebagai ibadah kita. Tetapi sebenarnya ibadah itu artinya lebih luas lagi. Yakobus mengatakan ibadah itu bukan hanya sekedar kita menjalankan liturgi, tugas-tugas kita di gereja, tetapi mengunjungi anak-anak yatim piatu, kemudian juga mengunjungi janda-janda dalam kesusahan mereka, panti-panti jompo, panti-panti werda. Itu adalah ibadah yang murni. Untuk itu sebagai orang yang percaya, mari kita sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita tidak boleh mengabaikan yang satu dan melakukan yang lain, atau melakukan yang satu tetapi mengabaikan yang lain. Anak-anak Tuhan, kita harus menjalankan ibadah ini secara utuh. Di satu sisi kita setia melayani di gereja menurut tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi di sisi lain juga mari kita melihat anak-anak yatim piatu, janda-janda, fakir, miskin, orang-orang yang berkesusahan, yang ada di luar sana, yang membutuhkan uluran tangan kita, belas kasihan kita. Mari kita juga menolong mereka. Maka ibadah kita itu dikatakan ibadah yang utuh, ibadah yang murni. Dan apa yang kita lakukan ini juga itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ketika dia berjalan berkeliling dari desa ke desa, kota ke kota, dia memberitakan kabar baik. Di dalam firman Allah dikatakan dia menyampaikan firman Allah di sinagog seperti menjadi kebiasaannya. Kemudian juga dia menyembuhkan orang di dalam sinagog. Ada orang yang sakit disembuhkannya. Ada perempuan yang bungkuk dibuat tegap. Ada berbagai macam penyakit dia sembuhkan dalam bagian di liturgi, dalam satu ibadah. Tetapi ketika dia keluar dari rumah ibadah, dia keluar dari sinagog, dia lihat ada orang yang lapar, dia memberi mereka makan. Dia lihat ada orang yang dalam keadaan kesusahan, dia memberkati mereka. Dia memenuhi setiap kebutuhan mereka. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita meneladani Yesus. Kita mengikuti Yesus dalam kehidupan ini. Dia melayani di sinagog, tetapi dia melayani dalam dunia kesehariannya. Dan saya percaya inilah yang Tuhan kehendaki pada hari-hari ini. Mari sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melayani dia, menjadi berkat, menjadi kesaksian di dalam kehidupan ini. Nah, saya teringat akan firman Allah di dalam Matius pasal yang ke-25, di mana Yesus berkata pada hari penghakiman orang-orang akan dipisahkan, yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan. Dan orang-orang yang di sebelah kanan adalah orang yang memberi makan mereka yang lapar, haus, mereka yang telanjang diberi pakaian, diberi tumpangan, waktu di penjara mereka melawat, kemudian waktu sakit mereka mengunjungi orang yang sakit. Dan apa yang mereka lakukan itu sama seperti mereka lakukan kepada Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kita, kalau pada hari-hari ini kita mengunjungi anak-anak yatim piatu, kita menolong orang-orang yang miskin, kita memberi belas kasihan, berbelas kasihan kepada mereka, maka itu sama seperti kita lakukan juga kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus sendiri memberikan jaminan, segelas air putih yang kita berikan kepada salah seorang muridnya atau hambanya, maka kita tidak akan kehilangan upah kita. Tuhan pasti akan membalas. Dan saya percaya apa yang kita lakukan, apa yang kita taburkan dalam kehidupan ini, dalam menolong mereka dalam kesusahan, Tuhan pasti akan perhitungkan hal ini. Tuhan pasti akan membalas apa yang kita lakukan. Dan yang paling utama, kita akan melimpah dengan damai sejahtera. Untuk itu, mari pada hari-hari ini
Ingat, ibadah yang murni ialah mengunjungi yatim piatu dan mengunjungi janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan yang kedua dikatakan menjaga diri kita supaya tidak tercemar. Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai yang kedua mengatakan, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadahmu yang sejati, dan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah dan yang lainnya. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Yakobus mengatakan jangan diri kita dicemarkan oleh dunia ini. Itu juga merupakan ibadah saya dan saudara. Kita menjaga hidup kudus. Perkataan-perkataan kita jaga. Perkataan-perkataan yang menyakitkan orang lain, memfitnah orang lain, menyalahkan orang lain, hendaklah itu jangan ada dalam mulut kita. Biarlah perkataan-perkataan kita itu penuh kasih, penuh dengan memberkati, membangun orang lain, membangun iman orang lain. Dan perkataan-perkataan kita itu menghiburkan orang lain. Inilah hari-harinya kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Jadi intinya ibadah yang sejati atau ibadah yang murni, kita melayani di gereja, beribadah di gereja, tetapi kita juga mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan yang berikutnya kita menjaga hidup kita kudus. Jangan biarkan diri kita tercemar oleh dunia ini. Saya percaya Tuhan mengasihi kita. Dia melimpahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hati dan pikiran kita. Dan dalam hidup ini Dia akan pelihara kita. Setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Seperti Rasul Paulus katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Dan Tuhan tolong agar kami menjadi pelaku firman Allah, menjalankan ibadah ini dengan seutuhnya. Baik dalam ibadah di gereja, dalam kehidupan kami sehari-hari, kami juga menjaga hidup kami kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin.